semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini, buat kalian yang merasa penasaran ya, dia yang suka stalking kamu gitu. Jadi ceritanya siapa nih gitu ya, yang diam-diam tuh suka ngepoin kamu, stalkingin kamu gitu, di sosial media mungkin ataupun di kehidupan nyata. So jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya ya, untuk kartu pembukaan atau kartu opening, kita ambil 3 kartu seperti biasanya. Dan ingat ya, ini sifatnya itu general reading, jadi nggak semua orang bisa cocok sama readingan aku. Tapi buat teman-teman semuanya, aku ingetin lagi ya, buat kalian yang ingin private reading, personal reading, silahkan ya. Kalian bisa lihat tentang langkah-langkahnya, cara-caranya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita coba kita cari kartu yang energinya memang sesuai sama kalian, oke? Dia yang suka stalking kamu. Oke, Violet ya, tentang dia yang suka stalking kamu. Dia yang suka stalking kamu. Oke. 2 and 3. Oke, 1 2 3. Oke, coba ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Oke? Dan untuk kalian semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan pile, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu, oke? Kita akan bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Ada kartu Two of Swords. Oke, kita coba ya. Kita tarik energi tentang dia yang suka stalking kamu. Oke, 1 clue udah kebuka.
Oke. Terus kartu yang ketiga ada kartu Eight of Pentacle. Oke. Yang keempat ada kartu Seven of Swords. Oke. Keren sih kartunya di sini. Ada kartu Knight of Cup. Oke. Ada kartu Knight of Pentacle. Oke. Ada kartu The World. Kemudian disusul lagi dengan kartu Five of Pentacle. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang dia, orang yang suka stalking kamu secara diam-diam. Siapa sih kira-kira? Hmm, Memang di sini sepertinya kayaknya ya situasi saat ini tuh memang sedang memanas antara kamu dan dia. Sepertinya di sini yang aku lihat kamu lagi marah-marahan nih sama dia gitu. Ceritanya marah-marah tuh gimana sih? Mungkin kayak kalian mungkin saling blok WA satu sama lain, atau mungkin dalam artian tuh kayak gini. It's okay gitu. Kamu kayaknya diblok sama dia gitu. Tapi sesekali orang ini tuh kayak buka blokir kamu gitu. Ini tuh untuk ngecek gitu, apakah kamu online, update status atau enggak gitu. Jadi kayak sebenarnya nih orang seperti itu, dan ada salah satu pihak juga gitu ya. Mungkin yang kayak dianya itu kayak ngeblokir kamu gitu. Tapi sebenarnya kamu itu nggak ngeblok dia. Dan di sini aku ngeliat banget bahwa orang ini tuh kayak kepo akan kehidupan kamu gitu. Dan kamu pun juga sepertinya merasakan gitu bahwa sepertinya ada sesuatu yang mengintai kamu nih dari kejauhan gitu. Cuman kayaknya kamu nggak mau memutuskan sih, dalam artian tuh langsung mencetuskan bahwa dia orangnya gitu. Karena saat ini tuh kayak posisi ya antara kamu dan si doi ini. Jadi intinya itu orang yang bener-bener intinya tuh suka stalking kamu, yaitu orang yang saat ini tuh sedang ada konflik sama kamu. Bisa bisa jadi intinya tuh kayak pasangan kamu gitu, yang saat ini tuh sedang marah sama kamu gitu. Aku lihat sih seperti itu. Dan di sini memang yang aku lihat tuh dia orangnya tipe orang yang dalam artian tuh kayak manipulatif ya gitu. Orang ini tuh tidak mau transparan gitu. Masih itu terus terang ingin ngelihat kamu secara langsung gitu. Tapi orang ini tuh bener-bener yang saya lihat mungkin lebih gedein gengsi dan ego kali ya gitu. Jadi yang kayak lebih ya udah deh gitu, aku nggak bakalan ngubungin kamu duluan gitu. Cuman orang ini tuh yang kayak berusaha ngecek kamu aja gitu, lewat story mungkin, lewat intinya tuh kayak semua akses yang nggak kamu blokir gitu loh. Jadi kayak mencoba dia tuh ngelihatnya dari situ. Bahkan di sini yang aku lihat orang ini sepertinya kalau misalnya dia stalking ya, kayaknya orang ini punya lebih dari satu akun. Kelihatannya seperti itu. Untuk bantu gitu, dalam artian tuh untuk membantu mengintai kamu dari kejauhan. Terus juga di sini sebenarnya kamu juga orangnya sih sebenarnya itu nggak terlalu, dalam artian tuh nggak terlalu suka ya mengumbar-ngumbar segala sesuatu itu di sosmed gitu. Cuman kayaknya semakin kesini gitu, kayak ketika kamu pekat, ketika kamu posisinya itu sedang di stalkingin sama dia gitu, kamu mencoba dalam artian tuh kayak ya manasin dia aja gitu, pura-pura itu kayak mancing-mancing aja gitu kan. Dengan harapan ya nih orang yang ngipoin kamu gitu, biar dia tuh hatinya kena gitu, dalam artian tuh kayak merasa. Karena di sini yang saya lihat mungkin dari dianya itu apa ya gitu, bisa dibilang kan hubungan kalian saat ini tuh sama dia tuh sedang berjauhan, sedang ada jarak gitu. Dan orang ini kayak ketika blok-blokan WA sama kamu gitu, kayak nggak ada komunikasi sama kamu, stuck sama sekali. Orang ini sebenarnya tuh kayak ngerasa sedih, ngerasa kesepian hati dia, kelihatan di sini. Merasa sedih, merasa hancur gitu, merasa kayak orang ini tuh nggak punya siapa-siapa. Karena basically gitu, ketika mungkin kayak hubungan komunikasi antara kamu dan dia sedang intens gitu, orang ini tuh kayak
kamu itu banyak menjadi acuan tempat cerita buat dia deh gitu loh. Dalam artian tuh kayak mungkin ketika jam segini pasti nih orang telepon gitu. Tapi kayak ketika terjadi sesuatu hal yang ya ini tuh kayak marahan seperti ini, ngambekan seperti ini gitu. Ya udah gitu. Jadinya kayak orang itu benar-benar merasakan kehilangan kamu banget. Dan di sini sebenarnya juga kamu merasakan hal itu sih gitu. Masih itu akan kehilangan orang ini. Cuman yang kayak kamu itu masih berpikir gitu. Dalam artian tuh kalau misalnya intinya tuh kamu nyapa dia duluan gitu loh. Ini kan intinya tuh kayak ngeblok-ngeblokan gitu. Kalau misalnya kamu nyapa duluan gitu, otomatis kamu berpikir bahwa dia nantinya itu tidak mendapatkan sebuah pelajaran berharga, arti akan kehilangan seseorang yang paling cinta sama dia. Jadi kamu lebih memilih nih gitu. Jadi ya nikmati aja prosesnya dulu gitu, sampai bener-bener nih orang itu nantinya akan menghubungi kamu dengan sendirinya gitu. Sadarlah gitu atas kesalahan yang telah dia lakukan sama kamu. Terus juga di sini sih memang kamu nggak terlalu ya energi kesel sih ada gitu. Energi keselnya mungkin karena nih orang itu masih terlalu meninggikan sisi childishnya dia gitu loh. Dalam artian ya kamu harapannya sih biar orang ini tuh semakin hari semakin dewasa gitu. Tapi nyatanya gitu, kok nih orang tetap aja sih nggak berubah-ubah gitu. Dalam artian tuh tetap gitu. Dalam artian tuh kayak memprioritaskan sisi childishnya gitu. Ketika ngambek ya udah gitu. Stuck komunikasi, yang sosok ngeblokir lah, sosok apa gitu. Padahal jika dilihat kan dia sendiri yang merasakan kesepian, merasakan kehilangan gitu. Aku juga ngelihat sih bahwa orang ini tuh sepertinya tuh kayak belum terlihat gitu. Proses menuju transisi ke menuju maksudnya itu sesuatu hal yang lebih dewasa gitu. Memang kayak belum terlihat. Dan di sini kamu juga sepertinya itu effort kamu untuk merubah orang ini menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Sudah beberapa kali kamu lakukan gitu loh. Misalnya ya kamu mencoba gitu ngomong cara pelan sama dia. Kamu coba dong, coba seandainya kamu itu bisa lebih dewasa gitu, mungkin ya aku bakalan seneng gitu, nggak bakalan terjadi sesuatu hal yang kayak ribut-ribut seperti ini lagi gitu. Karena di sini yang aku lihat gitu, kamu sering sih gitu, sebenarnya bukan cuma satu kali ini aja gitu, kamu sudah sering dalam artian tuh kayak berantem saling ngeblok seperti ini. Dan pada akhirnya kan kalau misalnya kamu sih juga ada sih energi yang kayak terkadang itu ingin tahu gitu, ingin tahu aktivitas apa yang saat ini dia lakukan gitu. Kamu ingin tahu hal itu, cuman kayaknya itu rasa stalkingnya itu kayaknya lebih gedean dia daripada kamu. Dan saat ini kamu juga merasakan bahwa sepertinya itu ada sesuatu deh yang ngintai kamu. Intinya tuh yang kayak mengawasi gerak-gerik dan aktivitas kamu. Ya sebenarnya bisa dibilang sih nggak nyaman juga, tapi justru di sini tuh yang kayak kamu malah intinya tuh manas-manasin dia gitu loh. Yang semula kamu itu kayak kurang tertarik, dalam artian tuh kayak ember gitu, ember di dalam sosial media yang kayak sering update status gitu. Jadi akhirnya tuh kayak nih loh gitu, biar kamu ini kayak kena bomnya gitu, biar kamu itu kayak ngerasa biar panas sendiri gitu. Dari sini yang saya lihat ya, saya yakin kok orang ini tuh dengan kamu blok-blokan sama dia seperti ini, orang itu tuh nggak bakalan betah. Ya mungkin dalam waktu dekat ini orang ini tuh bakalan hadir dan minta maaf sama kamu. Cuman ya kayaknya untuk saat ini tuh kayak masih sulit deh gitu, karena orang ini tuh kayak masih mencari situasi terlebih dahulu. Sebenarnya dia sadar gitu, arti akan kehilangan kamu. Cuman kayak timingnya untuk saat ini kan mungkin kayak kamu itu masih ada sisi amarahnya gitu. Jadi kayak ditahan terlebih dahulu. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya sih memang di awal tuh kayak ngelihatin ya bahwa memang kayak bagaimana ya, tampang dia itu kayak seolah-olah itu dewasa gitu. Tapi sebenarnya setelah kamu mengenal dia yang lebih dalam gitu, ya emang sih gitu, tampang dia dewasa gitu. Tapi secara hati dan batin gitu, kedewasaan tersebut sepertinya itu jauh dari dia. Bahkan di sini yang aku lihat ya, kayaknya yang banyak memberikan masukan tentang sisi kedewasaan itu lebih cenderung ke kamu daripada dia. Kayak yang lebih banyak memberikan arahan gitu loh, dalam artian itu kayak kamu daripada dia. Dan terkadang gitu kayak ketika kamu mencoba gitu ya meluruskan apa yang sudah terjadi, yang sebenarnya apa yang dia lakukan tuh salah gitu, kamu mencoba meluruskan hal tersebut gitu, terkadang jatuhnya ke dia gitu, itu kayak jadi salah kaprah. Dalam artian itu kayak kamu inginnya itu kayak mengarahkan dia menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, tapi nantinya gitu jatuhnya ke dia tuh kayak ya kamu kok ya kok ribet banget gitu, kok terlalu ngatur-ngatur, pasti jatuhnya seperti itu. Dan ya jika dilihat sih kamu juga sedih gitu loh ketika kamu ingin gitu ya masih itu berupaya memberikan sesuatu hal biar nih orang itu bisa berubah ke depannya.
Tapi hal tersebut harus berujung kekecewaan gitu. Karena apa? Ya ketika kamu mencoba gitu ya, memberikan contoh yang terbaik untuk dia, ini orang gitu, pasti kayak jatuhnya itu salah tangkap gitu loh. Pasti kayak, ih kamu kok terlalu ngatur-ngatur banget, terlalu posesif banget, terlalu gini-gini gitu. Sebenarnya kan tidak. Harapan kamu terbesar adalah ya biar orang ini tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ya aku juga dapat melihat bahwa di sini ketika kamu diperlakukan seperti itu terus gitu, ketika kamu mencoba gitu ya memberikan masukan atau pendapat gitu, dia seolah nyalain kamu terus gitu, ya kamu akhirnya akan merasa jenuh dong gitu, dan kamu lebih fokus sama diri kamu sendiri aja gitu, sama aktivitas kamu saja gitu. Padahal sebenarnya keinginan kamu ya inginlah gitu, siapa sih yang nggak ingin memprioritaskan sebuah hubungan. Nah tapi bagaimana juga gitu kalau misalnya kamu ada effort untuk intinya itu memprioritaskan hubungan, tapi dianya kayak terkesan menyalahkan kamu ketika kamu mengajukan sebuah argumentasi gitu. Jadi ya kamu lebih baik ya udah gitu, aku ngurus diri aku aja gitu daripada ngurus dia yang nggak, yang itu nggak mau dengerin omongan aku dan nggak bisa diatur gitu. Terus juga di sini aku melihat sih bahwa yang aku lihat ya, sebenarnya juga ada sih gitu, maksudnya itu maksud gitu ya, banyak maksud yang sebenarnya itu kayak ingin kamu sampaikan sama dia, banyak hal yang sebenarnya itu ingin kamu ucapkan sama dia, tapi kayak di sini tuh kamu jadi rada ngerem deh gitu. Rada ngeremnya kenapa? Ya nanti ketika aku ngomong seperti ini jatuhnya nanti salah lagi, aku yang disalahin gitu. Ya udah gitu. Jadi kayak lebih baik kamu jadi seseorang yang pasif aja gitu. Bukan berarti kamu nggak peduli sama dia, karena ya kamu sudah tahu dampaknya gitu. Ketika kamu memberikan sebuah penjelasan ngomong sama dia, nanti jatuhnya dia malah nyalain kamu gitu. Ya udah gitu, kamu lebih memutuskan untuk ya udah deh, aku jadi orang yang pasif aja gitu. Dan sampai bener-bener di sini aku ngeliat gitu, akhirnya itu kayak mungkin beberapa hari ke belakang ini kamu sama dia itu akhirnya ribut gitu, sampai kayak bener-bener kalian tuh kayak blok-blokan WA gitu. Kayaknya sih lebih ke dia gitu, dia tuh yang ngeblok WA kamu duluan, terus ya udah gitu kayak kamu merasakan gitu bahwa kayak kamu di blok WA sama dia, berarti kan dia kayak udah nggak ngarepin kamu lagi gitu. Akhirnya yang kayak kamu mencoba ngeblok dia lagi gitu, tapi kamu berpikir lagi semakin dewasa, enggak lah gitu, akhirnya tuh kayak kamu buka blokir lagi. Dan si dia itu kayak masih seolah-olah itu tetap gitu ngeblokir kamu, tapi orang ini tuh suka dalam artian tuh blokir kamu tapi dibuka lagi sesekali untuk ngelihat mungkin status-status kamu, atau mungkin kayak sekedar ngipoin Facebook kamu atau bagaimana gitu. Karena orang ini tuh kayak punya 1000 akses, punya 1000 cara gitu untuk bagaimana itu tahu kegiatan apa yang kamu lakukan. Oke. Oh, kartunya. Wow. Energinya dahsyat. Langsung tergoncang, jatuh terombang-ambing semuanya. Oh my god. Kayak energi emosionalnya gitu dari dia itu aku dapat merasakan di sini gitu, bahwa dia tuh yang kayak bener-bener childish, mementingkan prioritas emosi daripada kesabaran gitu, dan ujung-ujungnya saya yakin dia bakalan nyesel deh. Oke, di sini ada kartu The Moon. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacle. Terus aku ngeliat juga ada kartu Six of Pentacle. Ada juga Eight of Pentacle. Aku ngeliat sih bahwa orang ini tuh kayak seolah-olah energinya tuh kayak nggak mau diganggu, tapi di sisi lain gitu, orang ini tuh kayak ingin tahu apa yang kamu lakukan. Paham gak sih gitu loh.
Jadi kayak egoisme ya, bisa dibilang tuh seperti itu. Terus ada kartu Five of Wands, ada kartu Three of Cup, ada kartu The Emperor, dan ada kartu The Chariot. Aku di sini sih ngelihat ya bahwa kayak memang gitu, flashback ke belakang kemarin, kamu itu tipe orang yang memang kayak berperan aktif. Dalam artian tuh kayak di dalam sebuah hubungan kamu terjadi sesuatu hal gitu ya, misalnya itu problem, konflik ataupun hal yang lain gitu. Kamu mencoba gitu ya, mencari jalan keluar, solusi terbaik gitu ya, biar problem ini tuh segera kelar gitu. Tapi semakin kesini gitu, kamu merasakan bahwa dia itu nggak ada effort gitu loh untuk ngedengerin kamu, menghargai pendapat kamu. Ya udah gitu. Jadi akhirnya kamu memutuskan menjadi orang yang lebih pasif daripada sebelumnya. Karena apa gitu? Ya kamu udah tahu jawabannya. Ketika kamu mencoba gitu ya mengeluarkan argumentasi atau pendapat di dalam diri kamu, pasti kamu yang disalahin. Jadi ya udah, kamu lebih memilih jadi orang yang pasif. Dalam artian tuh ya udah, lempeng-lempeng aja gitu. Yang penting kamu udah memberikan yang terbaik, perhatian yang terbaik, ya sudah gitu. Kalau misalnya untuk komen lebih dari itu gitu, kamu lebih memilih diam gitu. Karena kamu takut disalahkan. Terus juga di sini basically sebenarnya orang ini tuh bisa dibilang tuh terkadang ya ini tapi kadang-kadang gitu, lebih banyak kamu berantemnya sama dia. Tapi gitu, terkadang juga orang ini tuh mengeluarkan tentang sisi keromantisan dia. Dalam artian tuh kayak ya terkadang lah sesekali orang ini tuh bisa menghargai kamu, dan itu yang kayak membuat kamu sebenarnya tuh seneng banget gitu. Ya kamu sih kayak berharap gitu ya, ketika wah nih orang ternyata kok bisa menunjukkan sisi romantisnya seperti itu ya gitu. Jangan-jangan nih orang udah bener-bener berubah deh menjadi sosok pribadi yang lebih dewasa. Tapi nyatanya apa gitu, justru malah jiwa kekanak-kanakan itu masih ya, jiwa childishnya itu masih tertanam di dalam diri dan batin dia. Sampai benar-benar kamu berpikir keras tuh, dalam artian ya udah, apa boleh buat gitu, apa mau dikata gitu. Intinya itu ya mau nggak mau aku harus nerima dia gitu, karena kamu mencoba gitu. Dalam artian tuh menerima kekurangan pasangan kamu, dalam artian tuh ya udah gitu, berarti kan baik buruknya dia kamu harus bisa nerima gitu. Kamu mencoba berlegowo menerima kekurangan dia, tapi di sini aku ngeliat dianya gitu nggak bisa menerima kekurangan kamu. Dan dikala kamu memberikan masukan yang positif, memberikan arahan yang terbaik gitu, pasti jatuhnya ya kamu disalahin. Terus di sini yang saya lihat untuk orang ini gitu, saat ini kan kamu sepertinya itu sedang marahan sama dia. Dan aku ngeliat bahwa orang ini tuh sepertinya juga kangen sama kamu gitu. Dia juga intinya tuh mencoba gitu. Dalam artian tuh kayak merindukan. Berusaha sih sebenarnya tuh kayak berusaha menepis, menghilangkan ya, menepis semua rasa memori ingatan indah bersama kamu. Tapi tetap gitu, orang ini dalam hati dia tuh berontak. Perasaan gak bisa dibohongi. Dalam artian apa gitu ya, orang ini tuh kayak merasa kehilangan sosok kamu gitu. Dan di sini kayak bener-bener gitu, dalam artian ini tuh kayak masalah besar yang sedang dihadapi. Karena juga jika dilihat, orang ini sebenarnya ingin menghubungi kamu kembali, tapi karena gengsi ya udah gitu, diem aja, seolah-olah itu acuh tak acuh. Dan seolah-olah itu kayak ya udah diem aja, silent aja gitu. Tapi di sini tuh yang kayak kamu bener-bener ya sudah gitu. Aku intinya tuh kayak semuanya tuh kayak ya udah terserah sama dia gitu. Karena bagaimanapun juga setidaknya kamu di sini udah memberikan yang terbaik, dan kayak kebaikan kamu itu disalahartikan ya sudah gitu, terserah dia. Karena bagi kamu gitu, kamu satu dua tiga tiga empat kali gitu ya, kamu berusaha memberikan yang terbaik, memberikan arahan yang terbaik, tetapi tetap gitu ya, tetap orang ini menyalahkan kamu gitu. Ya sudah, akhirnya itu kayak kamu bener-bener angkat tangan. Kamu hanya melihat gitu ya. Ya, ini itu ketidakdewasaan dari sisi dia. Dan di sini memang gitu ya. Ujian kamu terbesar itu adalah jatuhnya itu kayak memang kayak kesabaran kamu gitu yang sedang diuji. Karena ya sebelumnya gitu, kamu juga pernah sih mengalami sebuah kegagalan gitu dari cinta yang pernah kamu jalani di masa lalu. Tapi nggak seberat ini gitu loh, nggak seberat ini. Ini tuh yang bener-bener kayak menguras emosi, menguras tenaga, menguras pikiran, semuanya tuh campur aduk jadi satu. Ya gara-gara ya orang ini tuh susah untuk maksudnya tuh mendengarkan apa yang kamu ucapkan gitu loh, yang membuat kamu jadi akhirnya tuh kayak ya udah deh gitu, aku nyerah aja gitu. Yang penting kayak kamu udah menunjukkan yang terbaik dan kamu udah bisa menerima apa adanya dia gitu. hmm,
Oke, di sini ada kartu berida. Mungkin orang ini juga sepertinya kayak di sosmed pasang tampang wajah bahagia sih, tapi sebenarnya di balik kebahagiaan tersebut tersimpan kekalutan gitu atau kerinduan sama kamu. Cuman ya di sini tuh kayak kamu mencoba lah gitu, dalam artian tuh ya sebenarnya kamu juga ada gitu kayak keinginan untuk menghubungi dia gitu, tapi kayak dengan kamu melakukan sesuatu hal yang seperti itu lagi gitu, itu artinya itu kayak tidak memberikan dia pelajaran hidup gitu, dia tidak tahu arti kehilangan gitu. Kamu mencoba sih, dalam artian tuh diemin dia terlebih dahulu dengan harapan ya biar orang ini tuh sampai benar-benar hati dia tuh tergugah untuk meminta maaf dan merubah diri dia sendiri gitu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Terus juga di sini ada kartu peace gitu. Peace tuh yang artinya ya sebenarnya kamu ingin sih gitu beranjak pergi meninggalkan dia, karena jika dibilang gitu beban pikiran kamu aja udah banyak gitu, ditambah lagi sama bebannya dia gitu, kamu seolah-olah itu ingin pergi dari kehidupan dia, tapi kamu mencoba dalam artian tuh memberikan dia kesempatan gitu, tapi ya tetap gitu kesempatan pun juga ada batasnya. Kalau dia terus-terusan nggak berubah gitu ya bisa jadi gitu kamu bakalan pergi meninggalkan dia untuk selamanya dan membuka hubungan bersama orang yang baru, jadi seperti itu. Oke, sekarang coba Clarissa lihat untuk kalian yang milih kartu nomor 2. 2. Nggak di iklan. Oke, coba ya aku lihat. For Oswald. Oke, kartunya. Wow. Banget nih aku yang nomor 2 itu kayak apa ya? Speechless gitu loh. Coba sih aku lihat, aku juga penasaran tuh. Aku lihat dulu siapa dia yang suka stalking kamu. Oh, sampai segitunya kah dia, ya ampun. Bagus sih sebenarnya kartunya gitu. Aku seneng loh kalau misalnya reading energinya tuh good energy gitu, dalam artian tuh kayak positif energy itu aku seneng banget gitu. Tapi kalau misalnya baca yang suram tuh aduh, rasanya tuh kayak pusing banget energinya, soalnya campur energi positif kecampur energi negatif tuh. Ini orang yang nggak tahu masalahnya aja kayak ikut jadi pusing jadinya. Di sini ada kartu jasi juga. Oh, ternyata itu yang dia mau. Ada perasaan penasaran banget sama kamu gitu seolah-olahnya ya. Penasaran iya, ingin tahu kamu juga iya, ingin kenal kamu lebih dalam juga iya. Sini ada kartu The Sun. Kamu juga terkadang tuh sepertinya mikirin deh. Keluar lagi kartunya. Ada kartu The Hermit. Oke, next kan? Sesuai dengan apa yang aku duga ternyata. Ini aku geser ya biar kalian semuanya juga kelihatan nih. Sip kan? Gak sabar nih pengen lihat. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi tentang dia yang suka stalkingin kamu. Siapa sih kak gitu orang yang suka stalking aku? Sepertinya saat ini orang yang lagi deket dengan kamu deh. Dalam artian ya mungkin kayak kedekatan kalian antara kamu dan dia itu sepertinya tuh kayak masih cukup singkat. Dan sepertinya di sini justru kayaknya saling stalking deh antara kamu dan dia. Jadi bukan cuma dia aja yang kepoin kamu, tapi kamu juga tertarik ingin kepoin dia. Karena ya sebenarnya kayak perkenalan kalian tuh masih bisa dibilang perkenalan seumur jagung, bisa dibilang tuh perkenalan singkat. Yang artinya kan kamu belum tahu tentang latar belakang dia dan dia juga belum tahu tentang sepenuhnya latar belakang kamu. Dan di sini yang saya lihat ya, dia itu sepertinya itu bener-bener ada energi kenyamanan loh sama kamu. Sampai bener-bener orang ini tuh stalkingin kamu, ingin tahu lebih jauh
tahu tentang kamu, ingin tahu tentang kedalaman kamu seperti apa, dan ingin tahu latar belakang kamu tuh seperti apa. Dan orang ini tidak memandang loh gitu baik buruknya kamu, yang penting orang ini tuh kayak merasa nyaman asalkan kamu mau setia sama dia, mau gitu ya, dalam artian tuh diajak serius sama dia gitu, is okay gitu. Dia tidak pernah melihat baik buruknya kamu, karena orang ini yang saya lihat tipe orang yang sayang sama pasangannya itu apa adanya, asalkan hati dia mengatakan oke, approve gitu, ya dia bakal memperjuangkan hubungan ini. Terus juga di sini yang aku lihatin sepertinya orang ini tuh, walaupun kalian gitu ya, komunikasi kalian itu intens, tapi di sini aku ngelihatnya bahwa orang itu kayak masih kurang gitu, dalam artian tuh kayak kurang menggali energi, dalam artian kayak bukan kurang menggali energi ya, tapi apa ya, kayak kurang menggali informasi gitu dari kamu, dalam artian mungkin ya setiap orang kan pasti juga ada batasan gitu. Siapa sih yang mau, yang baru kenal gitu tiba-tiba ingin tahu lebih dalam artian yang kepo kamu itu seperti apa, masalah kamu seperti apa, yang gini-gini kan nggak mungkin gitu. Takutnya nanti ini orang terlalu kepo banget sih gitu, nantinya takutnya itu malah jatuhnya tuh ke ilfil gitu. Nih orang nggak mau dipandang seperti itu. Jadi yang kayak lebih orang itu bener-bener lihat banget mungkin dari IG kamu. Aku yang lebih kuat sih ngeliatnya di IG sama di Facebook ya. Di IG gitu bener-bener kayak ngeliatin foto kamu itu secara detail, mulai dari tahun yang lama-lama coba dia gali. Terkadang kamu juga seperti itu sih, kamu juga penasaran, ingin gitu ya, masih itu ingin tahu dia lebih dalam lagi. Tapi sayangnya gitu, kayaknya kamu nggak dapet banyak gitu loh informasi yang kamu dapatkan dari dia, karena sejatinya nih orang itu nggak terlalu suka sih ini tuh kayak dikit-dikit upload Instagram, Facebook gitu, nggak suka, paling cuma pentingnya aja gitu. Tapi di sini yang saya lihat dia mampu menggali banyak informasi kok gitu, tentang mungkin beberapa kisah yang pernah kamu upload di sosmed kamu gitu. Oh my god. Terus juga di sini orangnya sepertinya kayak gini loh, walaupun kayak kalian memang belum pernah ketemu sih ya, tapi orang ini tuh kayak mencoba memberikan hati kecilnya itu untuk kamu gitu. Jadi kayak eh ini kan orang itu kayak udah menitipkan hati kecilnya itu untuk kamu gitu. Dan ini orang itu kayak bener-bener nyuruh kamu untuk pertimbangkan deh gitu hati aku ini untuk kamu jadikan sebagai, intinya tuh kayak pendamping hidupmu, pantas nggak aku ini gitu, dalam artinya kayak seperti itu. Tapi kan kayak memang ya semuanya tuh butuh proses, karena basically gitu sejatinya antara kamu dan dia kan belum pernah ketemu gitu, dan kamu pun juga nggak mau dong dalam artian tuh terjebak lagi dalam lubang yang salah, terjebak lagi dalam kesedihan, dalam keterpurukan. Kamu tidak ingin gitu terjadi sesuatu hal itu, yang artinya ya sudah gitu. Jadi kayak antara kamu dan dia itu balance, sama-sama nyambung. Dia menghargai sebuah proses, dan kamu juga suka menjalin hubungan itu melalui proses. Jadi intinya itu kayak antara kamu dan dia itu saling berkesinambungan. Terus juga di sini ada kartu temperance. Kartu temperance tuh mungkin aku dapat melihat sih bahwa orang ini tuh sebenarnya bukan mempertimbangkan kamu gitu, bukan membanding-bandingkan kamu, tapi orang ini tuh kayak mampu merasakan gitu loh, mampu merasakan kedalaman hati kamu gitu. Kamu itu orangnya, karakternya itu seperti apa sih gitu. Dan sepertinya dia itu kayak ingin ya, dalam artian tuh ngipuin kamu gitu, ngeliat-ngeliat kamu, stalking kamu gitu. Bukan berarti nih orang ingin ngerecokin kamu, bukan. Tapi orang ini tuh kayak pengen ngelihat gitu loh, sebenarnya tentang karakteristik kamu itu seperti apa sih gitu. Kamu sukanya itu diapain gitu, kamu gak sukanya diapain gitu. Bahkan terkadang gitu ya, yang menurut kamu statusnya nggak penting gitu, dia aja kayak berusaha menyerapi loh gitu, menyerapi, berusaha mendapatkan informasi dari apa yang kamu tulis. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa memang orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh mungkin kayak kamu nggak bakalan percaya deh bahwa ini orang itu bisa setia gitu. Tapi karena mungkin kamu berpikir bahwa mungkin gitu, tampangnya aja kayak tampang-tampang playboy, jiwa pesona aja, jiwa pesona tinggi gitu, nggak mungkin deh nih orang itu kayak bisa bakalan setia. Tapi kamu salah gitu. Sebenarnya orang seperti dia gitu bisa dibilang memang jiwa pesona dia gitu, bisa dibilang tuh keren lah gitu, good gitu, dalam artian tuh kayak secara fisik, secara hati bagus, banyak orang yang suka sama dia. Tapi ini orang nggak sembarangan memberikan hati dia untuk orang lain kalau misalnya dia benar-benar nggak nyaman gitu. Jadi bukan tipe orang yang munafik. Terkadang kan ada seseorang yang mungkin kamu juga pernah ya, dalam artian tuh mengenal seseorang yang seperti itu, atau terjebak dalam hubungan palsu, dalam artian kamu kenal sama dia tuh kayak seolah nih orang itu good attitude gitu, baik dari muka maupun hati. Tapi
Dan dia keren sih memang gitu, tapi justru orang ini tuh kayak malah memanfaatkan kekerenannya untuk tujuan yang nggak bagus gitu. Misalnya kayak ini tuh kayak digunakan sebagai playboy banget atau gimana gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak, intinya tuh dia punya kelebihan, tapi orang ini tuh juga bisa dalam artian tuh kayak mengimbangi gitu loh antara intinya tuh antara bukan kebagusan ya, dalam arti ketampanan dia gitu, jiwa pesona dia bisa diimbangi dengan kebaikan gitu, bukan malah dimanfaatkan. Terus aku juga suka lihat bahwa terkadang kamu itu ketika malam gitu ya, ketika malam pun tiba gitu ya, mungkin kayak setelah kamu teleponan sama dia gitu, kamu nggak langsung tidur kayaknya gitu. Kamu mencoba kayak sesekali tuh buka sosial media gitu, coba gitu, nih orang online atau enggak gitu, nih orang beneran tidur atau enggak gitu, atau jangan-jangan bilang pamija doang tidur, hanya sekedar ngecek itu aja sih gitu. Dan nih orang juga sepertinya tuh kayak stalking gitu, stalking hal yang sama. Jadi mungkin kalian tuh kayak dua hati jadi satu kali ya. Aku juga melihat sih bahwa nih orang itu sebenarnya orang yang bisa dibilang tuh kayak bagaimana ya, kalau misalnya ini orang itu udah menemukan tambatan hati dia yang pas. Orang ini tuh dalam artian suka gampang kangen gitu loh daripada kamu is okay gitu, kangen kamu juga gede. Tapi nih orang itu kayak kangen, rasa kangennya itu kayak mendarah daging gitu, dalam artian tuh kayak ya gitu. Terkadang jam segini aku suka teleponan sama dia, tapi kayaknya gitu, kamu itu kayak melakukan sesuatu hal yang kayak misalnya itu kayak sibuk terlebih dahulu, harus ditunda dulu gitu. Ini orang kayak merasakan sebuah kesedihan. Terus juga di sini aku ngelihat sih bahwa ini orang itu pernah diperlakukan secara tidak adil di dalam hubungan dia di masa lalu. Dan sepertinya kamu juga memiliki kesamaan sama dia gitu. Makanya, jadi kayak kenyamanan kamu tercipta itu antara curhatan antara kamu dan dia memiliki kesamaan gitu. Yang artinya tuh kayak ya udah nyambung aja gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh kayak muncul perasaan nyaman gitu. Dari rasa nyaman tiba-tiba jadi rasa sayang gitu. Terus di sini juga ada kartu The Heglistas. The Heglistas tuh yang artinya memang sih orang ini tuh tidak mengharapkan kamu itu yang bener-bener, dalam artian iman kamu itu yang good lah gitu. Kamu yang harus, intinya tuh kalau misalnya kamu muslim pakai hijab, kalau misalnya yang misalnya kayak kamu itu non muslim, kamu itu harus intinya tuh yang kayak rutin ibadah, rutin baca Alkitab atau bagaimana gitu. Dia tidak menuntut kamu untuk menjadi seorang yang agamis gitu. Tapi orang ini tuh mampu memberikan contoh yang terbaik gitu. Biar nantinya tuh intinya tuh kamu banyak mencontoh lah gitu tentang spirit dia gitu, yang nantinya tuh biar kamu ngikutin sendiri gitu. Jadi bukan tipe orang yang terlalu memaksa sih gitu, dalam artian kamu jangan lupa gini, harus ikutnya gini, enggak gitu. Cukup orang ini memberikan contoh yang terbaik dengan harapan biar kamu bisa ngikutin dia. Terus juga di sini sepertinya masa depan kamu dengan dia tuh bakalan cerah deh gitu. Dalam artian tuh apa ya, mungkin hati kamu yang surem gitu bakalan terlahir kembali gitu, dan dia bakalan menyinari, yang artinya ya kamu akhirnya tuh menemukan arti sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya bersama dia gitu. Karena mungkin gitu kamu kemarin sebelum hadirnya dia, ya kamu sih bisa merasakan bahagia gitu, tapi bahagia yang biasa banget gitu, bukan bahagia yang spesial gitu. Dan di sini gitu kayaknya nantinya benar-benar kamu bakal merasakan kebahagiaan yang hak. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle. Kartu Ace of Pentacle tuh yang artinya mungkin harapan kamu dan harapan dia itu sama. Sama-sama berharap besar, sama intinya tuh kedekatan yang saat ini tuh kalian jalin gitu. Jadi orang itu sebenarnya berharap gitu, biar kedekatan dia gitu, maksudnya tuh kayak upaya dia, effort dia untuk ngedekatin kamu itu tidak sia-sia. Dalam artian ya orangnya tetap menunjukkan yang terbaik untuk kamu dengan harapan biar bisa kamu itu nyaman sama dia. Terus juga di sini orangnya yang saya lihat memiliki keberanian ya, dan berani mengambil resiko. Dalam artian tuh ya sebenarnya kan orang ini tuh bisa dibilang kayak kenal sama kamu itu bukan tahunan, bukan lama gitu. Tapi orang ini memiliki keberanian loh, langsung menyatakan tentang isi hati dia gitu. Ya mungkin ada sebagian juga yang gak langsung, dalam artian tuh nembak kamu, menyatakan kamu gitu.
yang intinya tuh kayak hanya memberi kode-kode, tapi kayak kamu udah ngerti maksud dia sebenarnya apa gitu. Cuman kayak di sini energi kuat tuh lebih mengatakan nih orang itu berani gitu, dalam artinya mungkin kayak masih kenal sama kamu 1 2 3 bulan gitu, tapi orang itu kayak berani ngajak kamu jadian. Dan kamu sempat sih gitu di awal tuh kayak berpikiran gitu, nih jangan-jangan nih orang itu main-main aja gitu. Tapi setelah nantinya kamu bener-bener tahu dia gitu, tahu dalamnya dia, kamu bakalan ngerti bahwa ya memang ini karakter dia gitu. Orang ini tuh berani berjuang di awal dan berani berjuang di akhir. Terus juga memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan kamu. Karena dia merasa bahwa untuk saat ini gitu kan dia udah menemukan kamu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang dia cari gitu. Karena apa yang dia cari, apa yang dia inginkan sudah ada di hadapan mata dia. Tinggal memikirkan tentang bagaimana menjalin hubungan yang lebih serius dan membangun gitu ya. Intinya tuh sebuah hubungan yang membahagiakan. Karena sebenarnya itulah harapan dia gitu. Terus aku lihat dulu ya di ini. Oh. Senang sih yang nomor 2. Ini yang nomor 3. Tunggu dulu. Aku masih mau ngeliatin yang nomor 2. Energinya sampai tergoyang-goyang jedar. Coba deh, aku lihat dulu ya. Aku reset energi biar energi di pilihan yang pertama tidak tertinggal, jadi harus dinetralkan. Oke. 1 2 3 4 and 5. Dia sih sebenarnya kayak udah ngerti kok gitu apa yang kamu mau, apa yang kamu maksudkan. Karena sebenarnya kayak di sini tuh yang saya lihat kamu sebenarnya berharap besar tuh, kayak keinginan kamu sebenarnya itu mendapatkan pasangan yang bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa mengimbangi kamu, itu intinya. Karena basically ya terkadang gitu kamu juga ada sisi manja-manjanya, masih ada sedikit sisi childishnya, dan itu yang kayak harapan kamu biar siapapun calon pasangan kamu itu bisa ngertiin kamu. Dan orang ini cukup peka gitu, karena mungkin sembari orang ini berkomunikasi, menggali komunikasi sama kamu gitu, orang ini juga intinya tuh ngelihat stalking status media sosial kamu dengan harapan gitu ya. Sebenarnya dengan melihat dengan status kan gitu, orang ini tuh jadi tahu gitu sebenarnya apa yang nggak kamu suka dan apa yang kamu suka. Terus juga di sini memang aku ngelihat bahwa kamu itu kayak di awal itu nggak bisa ngebedain dia gitu, karena mungkin ya kamu itu kayak pernah gitu loh, dalam artian tuh kayak kenal orang yang itu bisa dibilang keren lah gitu, yang setipe gitu, dalam artian tuh setipe sama kamu gitu, tapi dianya gitu justru malah kayak memanfaatkan kekerenan dia gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya kecantikan dia gitu, untuk tujuan ya misalnya dia cowok ya playboy, misalnya dia cewek ya playgirl gitu. Tapi ternyata setelah kamu benar-benar kenal dia gitu, ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Justru orang ini tuh kayak malah sepertinya itu lebih fokus ke kamu gitu. Terus juga di sini aku ngelihat walaupun kamu sama dia tuh kayak sejatinya tuh belum jadian, mungkin ini tuh ya ada juga sih yang udah jadian, atau mungkin di sini tuh yang lebih banyak itu yang masih sekedar PDKT-an sama dia, sekedar deket lah sama dia gitu. Tapi di sini tuh yang saya lihat orang ini tuh berharap ya sama kamu biar intinya tuh kayak kita itu nggak boleh gitu, dalam artian terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu, karena apa yang kamu lihat nggak baik itu belum tentu nggak baik gitu, dan apa yang kamu lihat bagus belum tentu bagus. Jadi kayak ini orang itu sebenarnya bukan tipe orang yang gegabah, dalam artian tuh kayak ya kita nggak boleh terlalu buru-buru mencetuskan sesuatu hal gitu loh, hanya atas dasar pemikiran kita aja tanpa melihat kedalaman hati dia yang sesungguhnya gitu. Terus juga bagus sih, ya ampun. Ya walaupun kalian sepertinya tuh kayak belum pernah ketemu gitu, tapi orang ini tuh kayak sepertinya tuh ingin deh cepet-cepet gitu ya mengajak kamu gitu ya untuk bertemu. Tapi kayaknya kalian masih
membingungkan nih, karena kayak mungkin jadwal antara kamu dan dia itu kayak bentrokan gitu, dan ini tuh kayak masih menyesuaikan. Dan sepertinya tuh kayak kalian udah ngerancang deh tentang sebuah ini tuh kayak kapan ya tanggal buat ketemu, kapan ya bulan buat ketemu, karena kayak antara kamu dan itu sebenarnya saling penasaran satu sama lain. Karena kayak nggak enak juga kalau misalnya hanya saling stalkingan gitu, antara kamu stalking dia dan dia stalking kamu gitu, nggak enak juga dong kalau misalnya hanya lewat sosmed gitu. Kamu inginnya tuh, karena jujur gitu, basically kamu itu tipe orang yang intinya tuh suka realita, dalam artian tuh ya suka yang real-real aja gitu, suka bertemu secara langsung gitu. Jangan cuma ngomong gede cinta itu di sosmed aja, sedangkan di nyatanya itu nggak kamu dapatkan. Kamu nggak suka seperti itu, no, karena kamu suka intinya tuh realita daripada maya gitu. Terus di sini aku juga ngelihat ada kartu tower, memang gitu. Flashback belakang kemarin, mungkin kamu merasakan sebuah, dalam arti itu kehancuran di dalam kondisi psikologis kamu, karena mungkin kamu merasakan ya diperlakukan tidak adil sama yang namanya cinta gitu. Jadi kayak ya gitu, kamu memilih sendiri terlebih dahulu dan gak terlalu berambisi untuk mencari seseorang gitu yang akan kamu jadikan sebagai calon pendamping. Jadi intinya tuh kayak ya udah gitu. Aku lebih intinya tuh menikmati aktivitas dan kesenian aku aja, lebih menyerahkan semuanya itu sama Tuhan gitu. Karena di sini kamu merasa bahwa intinya tuh kayak yakin gitu loh bahwa kedepannya tuh pasti kalau misalnya udah ada waktunya gitu, kamu pasti akan dipertemukan dengan orang yang bener gitu. Dan di sini memang gitu, di sini tuh kayaknya itu akan ada banyak pengorbanan dan perjuangan, dimana antara kamu dan dia itu benar-benar memulai hubungan ini tuh benar-benar dari nol gitu. Di saat kayak kalian berdua itu di posisi bawah, jadi seperti itu. Dan kayak nantinya kalian berdua juga akan sama-sama berhasil gitu, karena basically gitu antara kamu dan dia itu mau sama-sama berkorban dan berjuang. Jadi stalking dia sebenarnya ya bukan masalah stalking yang aneh-aneh, tapi ingin tahu latar belakang kamu, ingin tahu sejatinya kamu itu seperti apa yang lebih dalam lagi gitu. Karena nggak mungkin juga bagi dia gitu, dalam artian tuh baru kenal langsung tanya-tanya seintens itu sama kamu. Jadi kan nggak mungkin nanti dikiranya kamu gitu, dia tuh terlalu kepo sama kamu, terlalu ingin tahu urusan kamu gitu. Jadi kayak nih orang itu lebih ngelihat stalking kamu aja gitu dari kejauhan. Dan kamu juga sepertinya itu sama gitu loh, stalking kecil lah gitu. Oke, lanjut lagi. Halo, jangan tidur dulu, jangan ngantuk dulu. Buat yang nomor 3, ini aku lihat, aku bacain dulu. Ada kartu The Devil. Oh, siapakah dia? Tentang dia ya, yang suka stalkingin kamu. Queen of Swords. Di sini ada kartu Four of Cup. Oke, ada kartu Two of Cup. Ada kartu The Sun. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu Judgment. Ada kartu Six of Pentacles. Ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Knight of Pentacles. Oke. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi yang bikin kalian semuanya itu pada penasaran, yaitu tentang dia yang suka stalking kamu secara diam-diam. Siapakah dia? Aku di sini sih merasakan energi, aku ngelihat siapa sih orang yang suka stalking kamu. Sepertinya orang yang saat ini tuh sedang kamu arepin, tapi orang ini tuh kayak bener-bener udah bagaimana ya gitu,
di dalam memori kamu, di dalam ingatan kamu, orang ini tuh masih melekat gitu, masih melekat di dalam diri kamu, di dalam otak kamu. Tapi sejatinya orang ini tuh kayak udah nggak ada komunikasi lagi sama kamu, dalam artian tuh udah bener-bener nge-stuck gitu loh. Tapi kamu masih keinget tentang dia nih gitu. Dan dia pun sepertinya juga memiliki perasaan yang sama, dalam artian ya memang gitu, secara realita gitu, kalian mungkin yang kayak lebih private gitu. Dalam artian kan WA kan private gitu, nomor pribadi. Dalam artian kok kayak misalnya dalam di WA gitu, kalian tuh tidak terjalin sebuah hubungan komunikasi, tapi sejatinya antara kamu dan dia tuh kayak masih temenan gitu, mungkin di Facebook gitu. Dan secara tidak langsung aku melihat loh bahwa orang ini tuh kayak setiap gerik-gerik kamu gitu, dia itu tahu gitu apa yang kamu upload, apa yang kamu lakukan gitu. Dia berusaha melacak itu semuanya. Padahal kayak di sini kamu tuh kayak bener-bener nggak merasakan gitu bahwa kamu itu di stalkingin sama dia gitu. Karena kayak kamu lihat bahwa sosmed dia mungkin tuh kayak udah lama banget gak aktif gitu. Tapi orang ini kan juga memiliki cara lain. Orang itu tuh lebih cerdik daripada apa yang kamu duga gitu loh. Bahkan kamu sempat sih kayak mendapat sebuah bukan teror SMS ya, bukan teror WA gitu, tapi yang kayak tiba-tiba tuh ada orang yang diem-diem itu ngecat kamu gitu. Tapi kayak ketika kamu balas gitu, dia itu kayak silent, diam, nggak balas balik gitu. Dan itu mungkin salah satu nih orang gitu ya, cara dia buat stalking kamu deh. Aku lihatnya seperti itu. Aku juga di sini aku dapat melihat sih bahwa orang itu sepertinya tuh kayak masih berharap sebenarnya itu sama kamu. Tapi mungkin ya di sini tuh kayak dia berpikir dua kali, karena apa gitu. Ya sepertinya tuh kayak kalian berdua itu kayak udah saling termiliki, mungkin ya. Kayaknya kamu itu udah ada pendamping dan dia udah ada pendamping, atau mungkin kayak di sini tuh kalau misalnya kalian belum memiliki pendamping gitu, tapi orang ini tuh yang kayak eh ini tuh kayak nunggu timing yang tepat gitu. Atau mungkin bisa jadi ini orang yang sudah memiliki pendamping, jadi kayak sebenarnya ada keinginan dia buat ngedekatin kamu lagi. Jadi orang itu pikir-pikir, tapi sebenarnya di dalam otak dia gitu, dia juga sama gitu, tidak pernah melupakan kamu di dalam memori dia. Begitu pula juga kamu gitu, kamu sampai saat ini tuh sebenarnya masih keinget dia banget loh gitu. Bahkan kayak misalnya kamu udah punya pasangan gitu, kamu masih tetap gitu ada nama dia di dalam memori pikiran kamu. Karena di sini yang aku lihat ya, mungkin kayak perpisahan kamu dengan dia dulu gitu, yang saya lihat itu kayak murni karena saling membesarkan ego satu sama lain gitu. Padahal jika dilirik ya, antara kamu dan dia tuh kayak masih memiliki perasaan yang sama. Tapi ya mungkin ya udah deh gitu, kayak intinya tuh biarkan saja waktu yang berputar gitu loh. Kalau misalnya dia jodoh gitu, pasti dia akan dipertemukan lagi gitu. Kalau misalnya dia bukan jodoh gitu, ya seberapapun kalian memaksakan gitu, yang gak bakalan ketemu. Tapi di sini aku dapat melihat bahwa sebenarnya orang ini kan dalam artian tuh kayak ingin kepo tentang kehidupan kamu. Sebenarnya apa sih tujuan dia itu kepo? Sebenarnya tuh kayak untuk memastikan gitu loh. Dalam artian kayak ngelihat kamu gitu. Kamu sedih nggak, bahagia nggak gitu. Karena menurut dia gitu, walaupun kayak kamu dan dia tuh udah nggak ada status, udah nggak ada jalinan apapun gitu, tapi sebenarnya kayak orang ini tuh masih peduli terhadap kamu gitu. Dalam artian orang ini nggak bisa ngelihat kamu itu sedih. Bahkan mungkin orang ini tuh pernah ya sesekali itu menghubungi kamu, tiba-tiba ngilang lagi untuk memastikan kamu aja gitu, gimana kabar kamu, tanya seperti itu. Tapi lambat laun kayak aktivitas kalian berdua yang benar-benar menyibukkan, akhirnya itu kayak stuck lagi dan ngilang lagi gitu. Tapi aku di sini juga dapat melihat bahwa orang ini tuh selalu intinya tuh memanjatkan intinya tuh doa-doa terbaik untuk kamu. Biar intinya tuh kayak segala sesuatu ya, walaupun dia tuh nggak bisa bantu secara langsung karena mungkin orang ini juga mikir ya akan keadaan saat ini gitu. Jadi ya orang ini tuh hanya bisa bantu lewat doa. Tapi ya setidaknya gitu, di sini tuh kayak kita itu bisa melihat bahwa orang itu masih memiliki niat yang bagus gitu sama kita, masih mendoakan yang bagus, masih ini tuh kayak berpikir ini tuh positif terhadap kita. Dan aku di sini juga ngelihat sepertinya gitu ya, orang yang saat ini ada di dalam pikiran kamu, orang yang saat itu sedang kamu pikirkan gitu ya, yang itu nggak bisa kamu lupakan sampai saat ini. Kamu sepertinya tuh bakalan ketemu lagi sama dia. Tapi di sini untuk memastikannya kapan, aku nggak tahu. Yang jelas kamu sepertinya tuh bakalan ketemu lagi sama dia. Setelah mungkin orang itu kayak bener-bener mencoba stalking kamu gitu, dan kamu intinya tuh kayak dia tuh kayak ngelihat gitu ya, ngelihat story kamu atau status kamu yang intinya tuh mengetuk hati dia gitu. Tiba-tiba kayak dia tuh langsung menghubungi kamu gitu.
menghubungi kamu, entah itu inbox, entah itu WA gitu. Dia pasti akan menghubungi kamu. Dalam artian tuh untuk memastikan gitu apa yang terjadi sama kamu sekarang gitu. Terus juga di sini ada kartu The Sun. The Sun tuh nggambarin tentang ya sebenarnya kenapa gitu kamu nggak bisa melupakan dia, atau intinya tuh nama dia nggak bisa hilang di dalam memori kamu gitu, karena kamu merasa bahwa dia itu orang yang paling ngertiin kamu di dunia ini gitu. Bahkan orang yang saat ini mungkin sedang sama kamu gitu, dia tuh nggak bisa ngertiin kamu seintens ini gitu, seintens dia gitu. Terus juga di sini aku lihat ya ada kartu Judgment juga gitu. Kartu Judgment tuh yang artinya itu tentang Oke. Kartu Judgment tuh kayak bener-bener gini. Sebenarnya nih orang itu walaupun bagaimana ya, dia nggak bisa hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Tapi entah gitu, setiap apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pendam gitu, orang ini tuh kayak selalu tahu. Mungkin dia juga selain dari stalking gitu ya, orang ini juga intinya tuh kayak memiliki kepekaan gitu ya, kayak antara hati kamu dan dia tuh kayak terkoneksi, intuitif lah orangnya. Jadi kayak intuisi dia itu bener-bener nyentuh gitu loh. Apabila kayak mungkin yang terlebih ketika kamu itu bener-bener merasakan suatu kesedihan gitu, pasti orang itu bakal merasa. Terus juga di sini orangnya juga mungkin ya yang saya lihat kayak apabila kamu gitu ya mau mengadu sama dia gitu, orang ini tuh kayak pasti memberikan uluran bantuan gitu. Ya mungkin baik dari moral, baik dari moral maupun materi gitu. Orang ini tuh pasti akan ngebantu kamu asalkan dia benar-benar mampu gitu. Terus juga di sini aku ngelihat sih bahwa memang terkadang itu ada juga ya, walaupun kayak terkadang kamu udah sama orang lain gitu, rasa kerinduan kamu sama dia itu terkadang itu masih suka muncul. Dalam artian tuh kayak ya entah kenapa gitu, hati itu nggak bisa dibohongi ya. Dalam arti itu kayak terkadang kamu berharap bahwa ya Tuhan gitu, kapan gitu ya aku dengan dia itu setidaknya dipertemukan gitu ya, dipertemukan kembali gitu. Setidaknya walaupun ya hanya 5 menit gitu, ataupun mungkin berapa, setidaknya kayak kamu bisa saling lega, bisa saling mengetahui satu sama lain gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle. Kartu Knight of Pentacle tuh ya mungkin orang ini tuh akan mencoba mendekati kamu lagi di saat kamu itu kayak sedang membutuhkan seseorang yang intinya itu pas untuk kamu ajak cerita, kamu ajak untuk berkeluh kesah. Karena jujur gitu, basically saat ini tuh kayak kamu sebenarnya tuh membutuhkan gitu, membutuhkan seseorang yang seperti itu, yang mampu ngertiin kamu, yang mampu dengerin kamu gitu, dan hadir di saat kamu bener-bener berada di posisi bawah saat ini gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga gitu, orang inilah yang nantinya itu akan intinya tuh mengajak kamu untuk bertransisi. Yang artinya itu apa sih? Ya intinya tuh kayak ngebuat kamu itu jadi lebih bahagia daripada sebelumnya gitu. Karena sebenarnya orang ini cukup peka apa yang kamu rasakan, flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu sedih, kamu nangis, kamu galau, orang ini cukup peka karena ya seperti apa yang saya bilang tadi gitu. Orangnya intuitif gitu. Jadi kayak orangnya itu lebih peka sebenarnya daripada kamu gitu. Terus juga yes, kita coba lihat. Oke. Kita shuffle dulu ya. Kita ambil Oke, ada kartu Knight of Swords dan and then Four of Swords. Di sini ada kartu The Magician yang artinya itu kayak gini loh. It's okay gitu. Walaupun kayak dia nggak bisa nemenin kamu setiap saat, orang ini nggak bisa hadir menemani kamu setiap hari, setiap saat gitu. Tapi setidaknya orang ini tuh kayak mampu melindungi kamu dari kejauhan gitu. Orang ini juga akan siap gitu ya, selalu hadir gitu di saat memang kayak kamu itu bener-bener berada di posisi bawah gitu. Dalam artian tuh kayak gini loh, walaupun kamu sama dia gitu nggak bisa ketemu
setiap hari, nggak bisa, intinya tuh kayak kalian udah lama ketemu gitu. Tapi kayak ketika kamu bener-bener mencoba mengkontak dia duluan gitu, atau mencoba menghubungi dia duluan lewat Facebook, orang ini tuh pasti akan cepet datangnya gitu, cepet hadir. Akan mengusahakan gitu. Terus juga di sini ada kartu The Priestess. The Priestess tuh yang artinya untuk orang ini sih yang saya lihat tuh juga intinya itu ya, walaupun saat ini mungkin orangnya itu juga sudah terikat sama orang lain gitu, tapi sebenarnya ya sebagian hati dia itu masih ada untuk kamu gitu. Jadi kayak bener-bener intinya itu kayak separuh hati dia untuk kamu dan separuh hati kamu itu untuk dia. Jadi seperti itu. Jadi kayak nggak bisa kehapus sama kamu di dalam memori dia. Terus juga di sini ada banyak hal yang sebenarnya itu ada banyak hal, ada banyak rencana yang sebenarnya itu ingin dia lakukan untuk kamu. Tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kesibukan gitu. Jadi ya hal tersebut itu kayak intinya tuh ditunda gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh juga ingin, dalam artian tuh ingin membuat rencana gitu ya, mungkin kayak bakal ngajak kamu ketemu, atau mungkin kayak ya ini tuh kayak hal yang positif lah gitu. Tapi karena keterbatasan waktu gitu ya, karena waktu dia tersita mungkin untuk pekerjaan atau mungkin untuk hal lain, jadi hal tersebut tuh harus tertunda. Tapi di sini aku melihat ada kartu Knight of Swords gitu. Kartu Knight of Swords di sini tuh yang artinya orang ini tuh memiliki keberanian kok gitu. Seandainya gitu ya, mungkin kamu disakiti sama orang lain, kamu merasa dihianati sama orang lain, kayak orang ini tuh kayak seolah-olah itu menjadi pelindung kamu gitu. Dalam artian tuh kayak orang ini tuh mampu, dalam artian bukan langsung kayak marah-marah ngelabrak pasangan kamu atau bagaimana, itu enggak ya. Dalam artian tuh kayak orang itu mampu menenangkan kamu, mencoba intinya tuh kayak biar kamu itu bisa berpikir stabil, biar intinya tuh hidup kamu itu nggak selalu dalam penuh dengan tekanan dan ancaman itu loh. Jadi orangnya itu kayak bener-bener paling ngertiin kamu deh. Jadi seperti itu. Terus juga di sini aku juga ngeliat sih bahwa memang untuk saat ini kayak posisi kamu gitu ya, di dalam hidup kamu saat ini tuh kayak bener-bener terancam. Dalam artinya tuh kayak kamu merasakan sebuah ketakutan, banyak tekanan, dan kamu juga sepertinya nggak bahagia untuk saat ini gitu. Dan makanya gitu, kayaknya dikala kamu bener-bener kayak merasa sedih seperti itu gitu, kamu seolah-olah itu kayak merindukan sosok seseorang dia gitu, yang dulunya gitu di saat kamu seperti ini gitu, dia itu selalu ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kamu. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin tadi ya dari awal sampai sekarang. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin ya personal reading, private reading, silahkan ya. Semua keterangannya, daftar price-nya, langkah-langkahnya, cara-caranya ada di bawah video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan sentil tanda loncengnya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Oke, buat kalian semuanya yang ingin gitu ya, apa yang ditanyakan, apa yang diajukan, Kak tema dong buat besok, atau Kak tema dong buat kapan gitu, nanti jawaban terbanyak yang memiliki kesamaan akan aku gunakan sebagai tema video. Jadi buat kalian komentar sebanyak-banyaknya di bawah video ini. Oke? Terima kasih ya buat kalian semuanya. Terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.